Balik lagi saya sama si Agus lagi. Bacok lagi saya, Pak. Akhirnya yang terakhir saya balik sama istri saya, Pak. Saya membacok sekali lagi, cuma saya tidak tega. Saya ingat anak saya, Pak. Anak saya itu ngincar ke saya nggak bisa, saya lupain mama katanya, Pak. Jangan pernah main-main dengan istri orang, apalagi di tanah Madura. Di sini, istri adalah harga diri. Di sini, istri adalah nyawa. Kasus pembunuhan di sebuah kos di Desa Martajasa, Kelurahan Melajah, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur terungkap. Pelaku pembunuhan berinisial AR berumur 44 tahun ditangkap saat mengendarai mobil di Bangkalan pada Selasa 22 April 2025. Korban pembunuhan merupakan istri pelaku sendiri berinisial EFD berumur 45 tahun dan selingkuhannya AA berumur 36 tahun. Motif pembunuhan yakni pelaku memergoki istrinya berselingkuh di sebuah kamar kos. Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Hafidian Maulidi mengatakan korban AA tewas di lokasi kejadian. Sedangkan EFD sang istri tewas saat dirawat di IGD RSUD Samrabu, Bangkalan. Korban perempuan EFD ini mendaftarkan di kos itu menggunakan akta nikah atau surat nikah milik dirinya bersama suaminya atas nama AR. Tapi korban perempuan tinggal dengan pria lain, yakni korban berinisial AA. Pelaku membacok kedua korban berulang kali hingga menderita luka di kepala, perut, hingga tangan. Siapa namanya? Abdul Razak, Pak. Abdul Razak ya. Jadi Umur berapa? 45, Pak. 45. Istri atau korban umur berapa? Istri saya korban itu umurnya 46 baru. 46. Tahun lebih tua dari saya. Oke. Terus coba saya minta ceritanya bagaimana di awal. Ya awalnya itu setahun yang lalu itu mengalami perubahan dalam rumah tangga itu, Pak. Cuma saya tidak menemukan bukti di lapangan. Apa itu ya, tetangga teman-teman itu banyak ngasih saran, ngasih info. Iya, ngasih info ke saya, enggak saya hiraukan. Masalahnya saya udah sama istri saya itu saya kawin gini dan sudah 25 tahun saya hidup bersama. 2 anak juga. Nah, dari situ saya istilahnya itu tidak punya pikiran kalau istri saya itu semudah itu untuk membantu saya, iya, Pak. Nah, setelahnya beberapa masukan terhadap saya itu saya hiraukan semua hingga satu malam tadi malam tepatnya itu saya dapat telepon dari teman saya bahwa teman saya nanya sama saya, kamu ada apa hubungan kamu sama istri kamu? Baikkan, saya bilang. Oh jangan gitu, istri kamu ini dibonceng orang. Saya tanya, siapa dia? Saya nggak tahu lakinya itu, pokoknya pakai motor gede, larinya ke arah barat. Saya coba pulang ke rumah, saya cek di rumah, ternyata benar nggak ada, Pak. Saya nanya anak saya pamitnya sama anak saya itu beli air. Terus saya telepon dia, lagi di mana? Ya tidur katanya. Tidur di sebelah mana kalau saya di rumah ini kata saya. Dimatiin, Pak. Dimatiin, saya keluar rumah cari tahu nomor dari lelaki yang bawanya itu. Akhirnya saya dapatkan nomor handphone dari laki-laki itu dan saya meminta teman saya untuk menelponnya melalui nomor dia. Ternyata yang ngangkat istri saya, Pak. Akhirnya terbakar hati saya. Iya. Setelah itu saya istri saya itu jawab bahwa ditanya sama teman saya itu, oh si Agus tidur katanya. Terus ini posisinya di mana? Di Surabaya katanya. Daerah mana? Tidak tahu saya di Surabaya. Setelah itu saya minjem mobil, saya kejar. Cuman saya nggak bakalan nemuin dia di Surabaya. Saya tunggu pasti pulang. Karena biasanya itu keluar 2 jam itu pulang. Keluar sama dia itu 2 jam pulang. Terus setelah itu saya nungguin di Suramadu itu, di ujung Suramadu itu dari jam 11 malam itu sampai tadi kurang lebih jam 8 pagi. Akhirnya saya menyerah, nggak satu pun petunjuk yang saya lihat di arah Suramadu itu. Akhirnya saya pulang. Saya pulang, terlintas di pikiran saya itu, saya ingat saya pernah ngantar istri saya 10 hari yang lalu ke tempat ini
mengambil COD lah istilahnya itu. Cuman saya nunggu agak jauh. Istri saya jalan kaki ngambil kok motornya di sini, tempatnya di situ. Ternyata yang ngasih bingkisan itu laki-laki, Pak. Saya lihat dari spionnya motor itu. Dari situ saya cekcok sampai cekcok parah pas tadi malam itu kejadiannya. Saya teringat ke tempat yang itu, yang tadi itu di kejadian itu. Saya belum sempat istirahat, Kak. Belumnya. Saya naik mobil lagi, saya berangkat ke Bangkalan tadi, ke sini, ke lokasi tadi. Saya lihat ternyata, oh iya ini motornya. Jadi motornya itu persis. Jadi saya masuk dengan sopan, saya ngetok pintu, Assalamualaikum, tanpa jawaban. Cuman ada bisikan di dalam. Saya ketok lagi, yang kedua masih seperti itu. Akhirnya saya jengkel, saya dobrak, Pak. Saya dobrak jendar. Oh, istri saya itu dalam waktu 1 tahun itu kalau diam di rumah sama saya itu pasti cekcok, Pak. Setelah saya pergoki, si lakinya lari. Laki-lakinya lari, saya bacok istri saya. Roboh, saya kejar laki-laki itu. Dia tidak punya kesempatan untuk berlindung, masuk kamar mandi, saya bacok istri. Tak tahu saya berapa kali ngebacoknya, tak tahu. Pokoknya hasilnya ya. Balik lagi saya sama si Abu lagi. Bacok lagi saya, Pak. Akhirnya yang terakhir saya balik sama istri saya, Pak. Saya membacok sekali lagi, cuma saya tidak tega. Saya ingat anak saya, Pak. Anak saya itu cari saya nggak bisa. Saya lupain mama katanya, Pak. Kini, pelaku dapat dijerat pasal 338 KUHP dan atau 351 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.